Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tivi Rahmadani dengan NIM 1614030065 dari kelompok 9 dengan materi target sebagai pilar keberhasilan merencanakan usaha. Di sini ada 10 target untuk keberhasilan merencanakan usaha, yaitu yang pertama yaitu target memotivasi kita. Ketika kita sudah menentukan target-target kita, maka target-target itu akan berjalan dengan dua arah. Kita bekerja untuknya dan sebaliknya, target-target itu bekerja untuk kita. Target itu akan memberi sasaran yang sangat jelas untuk dicapai. Jika kita menjalankan dan menyelesaikan, maka kita dapat mendapat perasaan puas dan lega. Merancang target dan berusaha untuk mencapainya bisa merupakan tantangan yang mengasihkan. Lama-kelamaan kita terus bersemangat untuk mencapai target-target tersebut. Yang nomor 2 yaitu target memacu keinginan. Seiring kita bertemu orang yang tidak bahagia dengan kehidupannya dan keadaan sekelilingnya, karena 98 dari 100 orang yang tidak puas dengan kehidupannya ternyata tidak punya gambaran yang jelas akan kehidupan yang mereka inginkan atau mereka capai. Mereka tidak punya target untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Mereka tidak punya arah yang akan dapat dituju. Akibat mereka terus saja hidup dengan keadaan yang sama tanpa ada usaha untuk merubahnya. Yang nomor 3 yaitu target memacu cara kerja. Cara-cara orang mengatasi masalah sangat tergantung pada cara mereka memandang target mereka. Kalau mereka mempunyai target yang mereka anggap tidak penting, maka pekerjaan yang mereka kerjakan atau mereka selesaikan pasti asal-asal saja. Sebaliknya, kalau mereka mempunyai target yang mereka anggap sangat penting, maka penyelesaiannya pasti dilakukan dengan serius. Oleh karenanya, amatlah penting untuk menyusun target berdasarkan visi. Jika target dan dana mendorong visi, maka usaha kita untuk menyelesaikan target itu sangat kuat. Yang selanjutnya yaitu target membuat prioritas kita terpelihara. Salah satu pentingnya menyusun target adalah karena hal itu membantu kita untuk menentukan prioritas kita sehari-hari. Tanpa target, kita cenderung untuk mengerjakan hal yang tidak akan menghasilkan apa-apa, hanya sia-sia bagi tujuan kita. Orang yang lupa menentukan mana yang lebih penting diprioritaskan akan segera menjadi budak. Yang selanjutnya yaitu target dapat menyalurkan dan memaksimalkan potensi. Untuk mencapai potensi kita harus terus berfokus diri pada bidang yang sesuai dengan kemampuan kita dan berpeluang memberikan hasil besar. Hasil yang kita dapat dengan mencapai target kita sebenarnya menjadi kurang berarti bila dibandingkan prestasi kita sewaktu mencapainya. Yang selanjutnya yaitu target memberi kita kekuatan untuk hidup di masa kini. Orang-orang yang sukses adalah mereka yang hidup dan bekerja di masa sekarang. Karena memang dalam masa sekaranglah mereka paling mempunyai kekuatan untuk memenuhi target mereka. Ungkapan yang tepat untuk itu adalah kalau kita menghayal tentang masa depan atau menyesali masa lalu, maka masa sekarang yang sedang kita jalani akan lepas begitu saja dari kita. Walaupun memang benar bahwa target adalah sesuatu yang akan dipenuhi pada masa depan, tetapi target itu membuat kita bersemangat di masa sekarang. Mungkin kita bertanya,
Bagaimana mungkin? Tentu saja mungkin. Karena dengan target, tugas-tugas yang sebenarnya lebih besar terlihat sebagai rangkaian dari tugas-tugas yang lebih kecil. Untuk memenuhi setiap misi, diperlukan penyusunan dan sekaligus pencapaian serangkaian target-target. Pencapaian setiap target adalah asal dari pemenuhan atas target yang lebih kecil. Jika kita dapat berkonsentrasi pada apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang, penuhi kesadaran bahwa usaha itu dilakukan untuk mencapai target kita dalam rangka kesuksesan kita. Yang selanjutnya yaitu target mempelajari komunikasi. Dengan memfokuskan diri pada target, komunikasi yang kita lakukan jadi semakin lancar. Dengan target, kita dapat mengatur ide-ide untuk masa depan kita. Selanjutnya, karena ide-ide sudah teratur dan berfokus, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengkomunikasikan kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu target memacu semangat dalam sebuah organisasi. Salah satu masalah yang sering terdapat dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah kurangnya rasa semangat di antara para anggota pekerja. Banyak di antara mereka hanya mengikuti irama tugas, diberikan tanpa tahu untuk apa mereka bekerja. Pekerjaan yang tanpa rasa semangat jelas tidak akan berprestasi. Jika di dalam organisasi kita mempunyai target, maka semangat dan kemampuan bekerja kita akan sangat tinggi. Dengan target di hadapan kita ada sesuatu yang kita bisa capai. Di samping itu, dengan target seluruh pekerjaan mempunyai sesuatu untuk dituju. Akhirnya, target bisa memotivasi setiap pekerjaan karena mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah dalam rangka mencapai suatu target. Yang selanjutnya yaitu target membantu kita untuk mengevaluasi kemajuan. Masalah yang banyak dialami oleh orang-orang yang gagal adalah karena mereka jarang mengevaluasi kemajuan. Kebanyakan dari mereka tidak sadar bahwa evaluasi diri sendiri adalah sangat penting. Selain itu juga tidak tahu cara mengukur kemajuan kita sendiri. Target sangat penting untuk dievaluasi. Jika target kita sudah spesifik dan wajar, maka kita dapat mengukur seberapa jauh kemajuan yang kita buat saat ini dengan target kita. Yang selanjutnya yaitu target memacu kita untuk membuat perencanaan. Orang-orang yang sukses selalu lebih menjaga kemungkinan proaktif daripada bereaksi reaktif. Mereka selalu membuat perencanaan. Mereka tidak menunggu sampai orang lain menyuruh apa yang akan mereka kerjakan. Mereka akan bekerja sendiri. Mereka tidak akan membiarkan orang lain mendikte mereka. Seseorang yang tidak membuat perencanaan tidak akan pernah maju. Target membantu kita untuk berencana. Target membantu kita untuk menggunakan langkah-langkah yang tepat demi mencapai segala yang kita inginkan. Jadi, jika kita hendak melangkah untuk mencapai sesuatu, buatlah target. Sekian dari saya hasil makalah.